Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aldi Ardiansyah, NPM 202245500112. Di sini saya akan menjelaskan tugas besar dari Stupa 5 saya. Yang pertama saya akan jelaskan yaitu latar belakang dari setnya. Saya berada di Duku Atas. Duku Atas merupakan salah satu kawasan strategis di Jakarta yang menjadi simbol utama integrasi moda transportasi publik seperti MRT, LRT, KRL hingga Transjakarta. Sebagai kawasan yang dikembangkan dengan pendekatan Transit Oriented Development atau TOD, Duku Atas sangat berpotensi untuk menjadi pusat kegiatan urban yang dinamis, terutama bagi generasi muda berusia 21 sampai 35 tahun. Yang cenderung memiliki mobilitas tinggi, gaya hidup praktis, serta kebutuhan akan hunian dan ruang kerja yang fleksibel. Dengan manfaat konsep TOD yang mengutamakan integrasi, walkability, dan kepadatan tinggi, serta pendekatan arsitektur influensif yang adaptif terhadap tren, budaya, dan gaya hidup. Rancangan mixed-use building di Duku Atas bertujuan untuk menyediakan ruang hidup yang menarik, multifungsi, dan mendukung perkembangan komunitas muda perkotaan. Lalu di sini ada rumusan masalahnya ya, yaitu yang pertama, apa strategi desain yang dapat meningkatkan walkability dan mengurangi ketergantungan pada kendaraan pribadi di kawasan TOD ini. Lalu ada bagaimana menciptakan hunian dan ruang kerja fleksibel yang sesuai dengan gaya hidup generasi muda urban yang dinamis, praktis, dan berorientasi pada efisiensi. Lalu ada tujuannya. Yang pertama yaitu merancang bangunan mixed use yang mengintegrasikan perumahan, komersial, dan fasilitas publik dalam satu kawasan. Terus ada menghadirkan lingkungan yang mendukung mobilitas tinggi dengan berbasis pada prinsip TOD. Lalu ada manfaatnya. Di sini manfaat yang pertama, manfaatnya yaitu bagi penghuninya memberikan akses mudah ke transportasi umum, tempat kerja, area rekreasi, dan fasilitas harian. Lalu manfaat bagi kotanya mendorong optimalisasi penggunaan lahan kota melalui bangunan multifungsi. Lalu ada manfaat bagi ekonomi, menjadi magnet baru untuk kegiatan bisnis kreatif, startup, dan komunitas perkotaan. Lalu yang terakhir ada manfaat bagi lingkungan ya, yaitu mengurangi penggunaan kendaraan pribadi, mendukung gaya hidup yang berkelanjutan. Lalu maju ke di sini ada ukuran lahan saya. Di sini lahan saya
sini ada analisa konteks tepatnya yaitu makro. Terletak di jantung konektivitas moda transportasi publik Jakarta, dikelilingi fungsi campuran perkantoran Sudirman, komersial Tamrin City, Menteng, dan hunian vertikal dekat kawasan SCBD dan segitiga emas Jakarta. Set berada dalam kawasan TOD Duku Atas, dikelilingi simpul MRT, LRT, KRL, dan BRT. Terdapat jalur pedestrian yang lebar dan terhubung atau terowongan kandal dan JPO multiguna. Di sini ada setnya. Di sini ada yang berwarna oranye, ini ada LRT, KRL, dan BRT. Untuk di sini untuk jalur MRT-nya ada di sebelah sini ya. Untuk JPO multigunanya dari sini. Untuk setnya di sini dan JPO-nya di sini. Lalu orientasi setnya yaitu seperti ini. Untuk integrasi transportasi umum, untuk MRT Duku Atas bila jalan kaki ya bisa untuk dari set sampai ke MRT-nya bisa 11 menit dengan jalan kaki. Untuk LRT 7 menit jalan kaki juga. Untuk KRL Sudirman di sini 4 menit sampai ke KRL-nya dengan jalan kaki 3 menit ke halte Duku Atas 1 ya. Dan halte Galunggung bisa 4 menit. Untuk respon bangunan, orientasi bangunan menghadap simpul moda transportasi utama yaitu LRT dan MRT. Maksimalkan fungsi mixed use komersial publik dan hunian vertikal untuk mendukung kepadatan TOD. Elevated plaza atau podium terhubung langsung ke jalur pedestrian dan stasiun LRT. Lalu ada tepi tapak diaktifkan atau EG activation dengan retail dan aktivitas semi publik. Lalu vegetasi existing dipertahankan untuk mendukung ruang terbuka aktif. Lalu ada ground floor terbuka tanpa pagar untuk mendukung aliran manusia dan aktivitas sosial. Lanjut ke vegetasi atau mikronya. Vegetasi existing cukup melimpah, terutama pohon-pohon peneduh berukuran sedang atau sampai besar juga ada. Lalu tersebar merata di tepi tapak ya, sebagai dasar berada di sisi bagian besar berada di sisi selatan dan timur saja. Ini bisa lihat visual-visualnya yang saya bikin. Di sini sampai sini terdapat pohon-pohon vegetasi yang cukup banyak ya. Lalu untuk potensi pada vegetasinya memberikan naungan alami bagi sirkulasi pejalan kaki. Lalu bisa difungsikan sebagai buffer visual dan akustik terhadap jalan ramai. Untuk respon desainnya, pohon existing dipertahankan dan diintegrasikan ke landscape aktif, dan zona publik dirancang di bawah pohon untuk kenyamanan termal alami. Lalu ada view pandangan atau pemandangannya. Untuk view positifnya, utara menghadap langsung ke stasiun LRT dan area terbuka aktif Duku Atas ya. Terus pada area barat, pada arah barat pemandangan ke koridor Sudirman dan Skyline SCBD. Untuk arah view negatifnya, untuk pada arah selatan potensi gang sempit dan belakang gedung, jadi kurang bagus ya pada area selatan.
Responnya fasad, yaitu fasad fasad barat diberi bukaan lebar untuk menangkap dinamika perkotaan. Lalu area komersial, kafe atau toko ditempatkan di sisi barat untuk menarik pengguna transit. Lalu tambahkan kanopi atau balkon interaktif untuk pengalaman visual pengguna. Lalu ada fungsi hunian atau kantor ditempatkan menghadap ke utara untuk nilai view premium. Lalu ada desain rooftop garden atau sky lounge di sisi utara atau viewpoint kota. Tempatkan fungsi service atau seperti utilitas, vertical core, toilet, area pengelolaan sampah, itu terapkan di sisi selatan, dan gunakan bukaan terbatas atau tinggi clerestory untuk pencahayaan tanpa gangguan pandangan pada arah timur ya. Lanjut ke aksesibilitas. Aksesibilitas mikronya sangat strategis karena berada di simpul TOD. Akses utama pejalan kaki berasal dari arah utara stasiun LRT, sedangkan kendaraan masuk dari sisi timur melalui jalan raya sekunder ya. Di sini untuk area masuk pejalan kaki bisa dari sini ya, dan sampai ke sini, dan kendaraan yang masuk tuh berada di sini ya, jadi lumayan jauh. Di sini yang berwarna biru ini yaitu pejalan kaki, dan yang orange ini merupakan kendaraan. Ada utama yaitu pejalan kaki dari arah utara dan sisi barat terhubung ke Jalan Sudirman dengan trotoar aktif dan akses kendaraan. Untuk respon desain, buat akses TOD langsung dari sisi utara dengan revamp atau eskalator. Drop off kendaraan pribadi diatur di sisi timur atau belakang. Lalu desain akses universal di seluruh jalur masuk ya. Ini sirkulasi pejalan kaki dominan di utara dan barat. Jalur kendaraan dan servis perlu dipisahkan, diarahkan dari sisi timur atau selatan agar tidak mengganggu aktivitas publik di depan. Dan sini yang berwarna ungu ini merupakan sirkulasi masif pejalan kaki, dan yang warna merah ini sirkulasi masif pejalan kaki dan kendaraan. Yang orange ini merupakan sirkulasi kendaraan ya. Untuk respon desainnya, pisahkan zona pedestrian dan kendaraan. Lalu plaza terbuka mengarah ke utara sebagai penghubung ke TOD. Lalu alur servis tersembunyi di sisi timur dan atau selatan, tidak mengganggu zona publik. Terus gunakan signage terpadu pada peta orientasi di titik simpul pergerakan. Lalu visualisasi sirkulasi harus mudah terbaca oleh semua orang, termasuk difabel dan lansia. Pisahkan antara pejalan cepat atau transit, pejalan santai atau pengunjung plaza dan toko. Lanjut ya. Di sini ada drainase-nya. Tapak memiliki kontur relatif datar dan beresiko tergenang saat hujan deras, terutama karena berdekatan dengan badan air kota. Sistem drainase dirancang dengan perkerasan berpori, taman resapan dan saluran mikro menuju kolam
detensi di sisi timur atau selatan tapak. Elevasi bangunan ditinggikan sampai dengan 30 sampai 50 cm. Lalu mencegah untuk mencegah limpasan masuk ke interior. Air hujan dari atap dialirkan ke sistem penampungan dan dapat dimanfaatkan kembali. Untuk respon desainnya, di sini elevasi bangunan, lantai dasar bangunan ditinggikan kurang lebih 30 sampai 50 cm ya dari permukaan tanah untuk mencegah air hujan masuk saat genangan. Lalu dua, ada plaza dan jalur pejalan kaki menggunakan kerasan berpori untuk memungkinkan air meresap langsung ke tanah. Lalu ketiga, ada taman resapan dan bioswale ditempatkan di sisi timur dan selatan side, berfungsi sebagai buffer landscape dan jalur resapan air limpasan. Keempat, ada kolam detensi multifungsi ya, yaitu didesain sebagai elemen landscape publik di sudut tenggara tapak, berfungsi menampung sementara air hujan sebelum dialirkan ke drainase kota. Yang kelima, atap hijau dan penampung air hujan, yaitu membangun utama dilengkapi green roof untuk memperlambat laju air hujan. Lalu ada air ditampung dalam tangki reus di bawah tanah dan dimanfaatkan kembali untuk menyiram tanaman dan kebutuhan air non potable. Yang keenam, ada sistem aliran terkendali. Alur air permukaan diarahkan menuju zona aktivitas publik melalui saluran tepi dan vegetasi buffer ya. Lanjut, untuk utilitas air bersihnya, pasokan air bersih di kawasan ini disuplai oleh PDAM Jaya dengan jaringan pipa yang telah direlokasi dan ditata ulang selama pembangunan MRT Jakarta. Untuk air limbahnya, sistem pengelolaan air limbah di area ini menggunakan dua aliran. Limbah padat dialirkan ke septic tank, sementara limbah cair diolah terlebih dahulu sebelum dialirkan ke saluran kota. Terus telekomunikasi dan internet pada kawasan ini telah dilengkapi dengan jaringan fiber optik yang ditanam di bawah tanah sebagai sebagian dari penataan sarana jaringan utilitas terpadu atau SJUT oleh Pemprov DKI Jakarta, menghilangkan kabel udara yang sebelumnya semruwet ya. Terus sampah, pasokan air bersih di kawasan ini disuplai oleh PDAM Jaya yang lalu ada pemadam atau keamanan. Fasilitas keamanan di kawasan ini mencakup sistem deteksi awal bahaya kebakaran, hidran, dan perangkat keamanan seperti CCTV, metal detektor, serta pintu dan tangga darurat untuk evakuasi. Di sini bisa dilihat, di sini ada gardu dan ada PDAM juga. Terus untuk internetnya dan jaringan listrik yang sekarang ditanam di bawah tanah. Lanjut, ini untuk topografi pada setnya.
tapak atas. Eh, topografi daftar dengan elevasi kurang lebih 8 sampai 10 meter di atas permukaan laut atau MDPL ya. Lalu kemiringan lahan sangat landai, kurang dari 2%, sehingga kurang dari 2%. Lalu tidak ada perbedaan tinggi signifikan dalam satu tapak. Terus tidak memerlukan penggalian atau pengurukan besar. Untuk di sini ada depan kirinya, ada depan kanannya, bisa dilihat ada belakang kanan, ada belakang kiri untuk konturnya. Di sini ada risiko genangan tinggi, dataran rendah Jakarta, lalu kedekatan dengan aliran sungai dan sistem drainase kota yang padat. Untuk respon terhadap desain bangunan, elevasi bangunan, yaitu lantai dasar bangunan ditinggikan kurang lebih 30-50 cm dari level tanah existing, lalu mencegah masuknya limpasan air hujan atau genangan ke area fungsional. Untuk zona tapak, yaitu area publik, plaza, dan sirkulasi diletakkan di area tengah tapak yang paling aman dari potensi genangan. Lalu ada kolam retensi dan taman resapan diletakkan di sisi tapak yang lebih rendah, yaitu selatan dan timur, untuk menampung limpasan alami. Di sini pondasinya juga ada pondasi menggunakan pondasi dangkal atau cakar ayam atau plat juga, karena kontur stabil dan
Lanjut lanjut pada konsep konsep yang saya buat, konsep yang saya ambil. Konsep dasar pada rancangan ini mengacu pada bangunan fungsi campur atau mixed use building yang menggabungkan antara pembuatan antara pusat pembelanjaan, perkantoran sewa, apartemen yang saling terintegrasi satu satu sama lain untuk mempermudah penggunaannya. Untuk pendekatannya biomimikri arsitektur plus transit oriented development atau TOD. Lalu penggunaan biomimikri dalam konteks ini juga menjadi bentuk refleksi bahwa alam bukan sekadar objek yang ditiru, tetapi menjadi guru desain yang mengajarkan keseimbangan, efisiensi, dan keberlanjutan. Pendekatan transit oriented development dipilih untuk memastikan bahwa bangunan tidak hanya berfungsi sebagai seba, oh, hmm, tidak hanya berfungsi secara internal tetapi juga terhubung secara aktif dengan sistem kota di sekitarnya. Untuk tema yang saya ambil yaitu kehidupan simbiotik di perkotaan, yang dimana menekankan pentingnya hubungan saling menguntungkan antara berbagai elemen dalam kota dengan menghubungkan perumahan, perkantoran, dan pusat pembelanjaan dalam satu struktur serta mengintegrasikannya dengan sistem transportasi publik, dan terciptalah lingkungan yang meningkatkan efisiensi waktu dan mobilitas huni. Tema ini menegaskan bahwa bangunan tidak hidup sendiri melainkan menjadi bagian dari ekosistem kota yang kompleks, saling mendukung dan berkembang bersama. Untuk konsep yang saya ambil yaitu harmony with nature. Konsep bangunan ini menyesuaikan dari harmony with nature. Untuk kota harmoni menerapkan pada gubahan massa bangunan yaitu selaras atau saling berkaitan. Salah satu yang mengundang selaras atau saling berkaitan yaitu pada bangunan dengan 3 fungsi yang berada di tepi saling berhubungan pada masa bangunannya. Lanjut untuk perubahan masanya, bangunan ini menggunakan modul heksagonal dan 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 bertingkat karena mencerminkan filosofi The Hybrid Hive, sebuah sistem arsitektur modular, fleksibel, dan terintegrasi yang memperhatikan fungsi mixed use. Susunan ini memungkinkan efisiensi ruang, konektivitas dan antar fungsi, dan perluasan jangka panjang, sekaligus menghadirkan bentuk visual yang unik dan ikonik. Pendekatan ini juga mendukung transmisi berkelanjutan sesuai prinsip TOD. Di sini ada seperti sarang lebah ya, yang dimana masa menggunakan bentuk dasarnya persegi panjang ya. Di sini bisa dilihat dari masa akan mengalami penambahan bentuk pada sisi kanan dan kiri bangunan sehingga membentuklah bangunannya. Bisa dilihat dari masa akhirnya seperti ini ya. Ini untuk perubahan masanya, mengapa menggunakan balok. Balok merupakan bentuk geometri paling sederhana, simetris, dan mudah dikontrol dalam aspek fungsi, struktur, serta efisiensi lahan. Bentuk yang cenderung membosankan dapat kita modifikasi agar sesuai dengan tujuan perancangan.
Sini ada masa pertamanya yaitu dengan massa dan volume menggunakan dasar bentuk persegi panjang ya. Lalu massa mengalami penambahan bentuk dasar persegi panjang juga. Di sini jadi ada 2 persegi panjang. Lalu massa bangunannya berbentuk seperti letter L ya. Dari massa yang kedua ini digabungkan dan berbentuk seperti letter L ini. Bangunan ini berfungsi sebagai podium retelmonya. Terus massa mengalami penambahan pada salah satu bentuk persegi panjang pada